Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Gimana sobat grade 4? Sehat semua ya? Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia dengan Miss Lika. Hello, I hope everyone doing great today ya. Before we start, make sure to prepare this. The first one is handwriting, and then K13 book, and then your stationery too. Don't forget that one is very important, yeah. Okay, before we study, let's pray together, yeah. Say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini dia saatnya uji konsentrasi dulu yuk. Tugas kalian menyebutkan warnanya sekencang mungkin. Ingat, menyebutkan warnanya sekencang mungkin. Bukan malah membaca tulisannya. Ya, oke. Konsentrasi dimulai. Ini dia. Let's try to menyebutkan warnanya. Yuk. Bagaimana teman-teman? Sudah berhasil? Ayo, ada yang masih penasaran ya? Satu kali lagi nih teman-teman. Kita coba satu kali lagi. Ya, banyak yang udah berhasil ya. Oke deh sobat grade 4, kita mulai belajar hari ini. Judul kita hari ini adalah ringkasan. Apa itu ringkasan ya? Nah, ini dia pertanyaan pertama dari Miss Lika. Apa itu ringkasan ya? Oke, keren. Inilah ringkasan teman-teman. Nah, ini dia cara membuat ringkasan. Nah, tugas kalian hari ini membuat ringkasan, teman-teman. Ada 4 langkah. Coba kalian buka buku tema 1, halaman 126, teman-teman. Oke, di sana terdapat 4 langkah. Langkah yang pertama adalah 1. Membaca naskah asli. Membaca naskah asli atau sekali atau 2 kali, kalau perlu berulang kali hingga kamu paham. Mengetahui kesan umum atau inti dari tulisan tersebut. Lalu, mengetahui maksud dan sudut pandang penulis naskah asli. Oke, lalu langkah yang kedua, cara membuat ringkasan adalah mencatat gagasan utama. Poin-poin yang harus kalian perhatikan. Membaca tulisan bagian demi bagian sambil mencatat gagasan pokok. Poin yang kedua, menggunakan gagasan pokok yang digunakan untuk menyusun ringkasan. Nah, ini dia langkah ketiga untuk membuat ringkasan, yaitu gunakan kalimat baru. Pada langkah ini, poin yang harus kalian perhatikan adalah menggunakan kesan umum atau inti untuk membuat ringkasan. Lalu, menyesuaikan urutan isi dengan langkah asli. Poin selanjutnya yang harus kalian perhatikan adalah menggunakan kalimat baru dalam ringkasan. Jadi, teman-teman, gagasan pokoknya bukan langsung ditulis, melainkan kamu buat kalimat baru yang lebih lengkap. Nah, kemudian menggambarkan tulisan asli dalam kalimat baru. Jadi, kalimat baru tersebut bisa menggambarkan apa yang ingin disampaikan dalam gagasan pokok atau gagasan utama. Nah, ini langkah yang terakhir dalam membuat ringkasan. Poinnya adalah menyusun ringkasan dalam kalimat tunggal. Lalu, meringkas kalimat menjadi frasa.
frasa menjadi kata. Oke, yuk kita perhatikan dulu cara-caranya ya. Nah, ini teman-teman, literasi kita yaitu tari saman. Literasi ini sudah kalian baca bukan? Alhamdulillah, terima kasih ya. Teman-teman rajin-rajin ya. Oke, kita lihat. Nah, teman-teman, pada waktu sebelum belajar dengan Miss Lika, yaitu belajar dengan Miss Tina, kalian sudah membuat peta pikiran tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung kan? Oke, bagaimana sih cara membuat peta pikiran? Dalam bahasa Inggris, peta pikiran itu disebut mind mapping. Nah, ini teman-teman, kalian tuliskan terlebih dahulu gagasan pokok di tengah-tengah halaman di kotak yang berwarna ungu seperti ini. Bentuknya boleh kotak, boleh lingkaran, boleh segitiga, boleh segi lima, apa saja terserah kalian. Lalu, gagasan pendukung dituliskan di pinggir-pinggir gagasan pokok. Boleh di atasnya, boleh di samping kanan, boleh di samping kiri, atau di samping, di atas atau di samping kiri. Oke, teman-teman, ingat ya, tanda panahnya mengarah kepada gagasan pendukung. Ya, oke. Nah, ini kita akan membuat peta pikiran. Kita akan membuat peta pikiran, gagasan pokok dan gagasan pendukung untuk setiap paragraf pada literasi tari saman. Kita mulai dari peta pikiran paragraf 1. Kalian sudah memperoleh gagasan pokok paragraf 1 kan? Keren. Oke, teman-teman. Nah, ini gagasan pokok paragraf 1 kalian tuliskan di bagian tengah. Lalu terdapat 2 gagasan pendukung pada paragraf 1 ya teman-teman ya. Oke, jadi kalian tuliskan gagasan pendukung paragraf 1 dan gagasan pendukung paragraf 2 di samping-samping gagasan pokok paragraf 1. Seperti ini ya teman-teman ya. Nih, gagasan pendukung satunya adalah arti dari tari saman. Lalu gagasan pendukung yang lain, cara penyajian tari saman. Nah, teman-teman, ini juga kita buat peta pikiran ini untuk paragraf 2 dan paragraf 3. Yuk kita lihat paragraf 2 akan seperti apa ya. Nah, paragraf 2, gagasan pokok paragraf 2 apa ya teman-teman ya? Oke, betul sekali. Gagasan pokok paragraf 2 adalah tari saman dimainkan oleh penari. Ayo tebak, kita letakkan di mana gagasan pokok paragraf 2? Oke, keren, betul. Jadi, gagasan pokok paragraf 2 kita tuliskan di bagian tengah. Pintar banget. Lalu, kita punya berapa gagasan pendukung, teman-teman, untuk paragraf 2? Wow, keren. Ada 2 paragraf pendukung. Coba kalian sebutkan. Gagasan pendukung paragraf 2 itu apa saja ya? Oke, keren banget. Jadi, gagasan pendukung paragraf 2-nya ada 2 juga, yaitu jumlah pemain tari saman dan seorang syekh bertugas memimpin gerak. Kita letakkan di pinggir-pinggir gagasan pokok ya, teman-teman. Oke, seperti ini. Jadi, meletakkan gagasan pendukung tidak harus di sebelah kiri dan kanan, atau di atas dan di bawah. Boleh juga di samping agak serong-serong seperti ini ya. Lanjut, peta pikiran paragraf 3. Untuk paragraf 3, ternyata kita hanya punya 1 gagasan pokok dan 1 kalimat
atau satu gagasan pendukung. Ini dia. Gagasan pokoknya adalah tari saman ditampilkan pada berbagai acara. Dan gagasan pendukungnya adalah macam-macam acara yang menampilkan tari saman. Nah, itu dia teman-teman. Peta pikiran paragraf 1 sampai dengan paragraf 3. Nah, lalu bagaimana ya? Apa yang harus kita lakukan ya untuk membuat ringkasan? Oke, jadi kalian langkah selanjutnya adalah menuliskan atau mencatat gagasan pokok. Oke, kita tuliskan seperti ini teman-teman. Ini dia, gagasan pokok paragraf 1, gagasan pokok paragraf 2, dan gagasan pokok paragraf 3. Dituliskan kembali. Nah, lalu kita akan ubah gagasan pokok paragraf 1 dan gagasan pokok paragraf 2 ini menjadi kalimat yang berbeda. Kalimat yang lain atau kalimat yang lebih panjang. Nah, kalian buat ya. Ini versinya Miss Rika. Miss Rika sudah membuat kalimat baru untuk gagasan pokok 1, gagasan pokok 2, dan gagasan pokok 3. Seperti ini. Nah nih, gagasan pokok 1 menjadi tari tradisional saman berasal dari suku Gayo di Aceh. Lalu untuk gagasan pokok 2 menjadi tarian tersebut dimainkan oleh penari laki-laki. Kemudian gagasan pokok yang ketiga menjadi tarian tersebut biasanya ditampilkan sebagai pertunjukan pada acara-acara penting. Nah, ini kalimat baru yang Miss Rika buat. Lalu teman-teman, kalimat baru ini kita buat menjadi peta pikiran. Peta pikiran gagasan kalimat baru menjadi kesimpulan. Seperti ini teman-teman. Ditulis dulu. Ini dia gagasan pokok 1, gagasan pokok 2, dan gagasan pokok 3. Lalu kalian tuliskan, kalian gabungkan ketiga kalimat tersebut menjadi sebuah paragraf. Ingat ya teman-teman ya, menjadi sebuah paragraf. Untuk menjadi sebuah paragraf, ciri-ciri utamanya adalah kalimat pertama harus menjorok ke dalam. Menulisnya menjorok ke dalam. Di sini kalimat pertama ditulis agak ke tengah. Tari tradisional saman berasal dari suku Gayo di Aceh. Titik. Nah, lihat. Miss Rika menuliskan agak ke tengah. Lalu dilanjutkan dengan kalimat yang kedua. Tarian tersebut dimainkan oleh penari laki-laki. Lalu kalimat yang ketiga disambungkan lagi. Tarian tersebut biasanya ditampilkan sebagai pertunjukan pada acara-acara penting. Selesai deh ringkasan kita. Tapi teman-teman harus ingat, di atas ringkasan itu harus diberi judul teman-teman. Seperti ini ya. Oke deh. Ternyata nggak sulit ya membuat ringkasan. Ini dia kesimpulan kita hari ini. Ringkasan adalah cara penyajian karangan atau peristiwa yang panjang ke dalam bentuk yang ringkas atau pendek. Lalu langkah-langkahnya ada 3, membaca naskah asli, mencatat gagasan utama, dan menggunakan kalimat baru. Ini nanti ditulis di handwriting ya teman-teman ya. Kemudian kalian harus berlatih nih teman-teman. Latihan kalian nanti silakan dibuka buku K13 tema 1 halaman 51 sampai dengan 54. Nah, di halaman 51 itu sudah ada literasi berjudul Tari Kipas Pakarena. Kalian buat peta pikiran, gagasan pokok dan gagasan pendukung Tari Kipas Pakarena di halaman 52 sampai dengan 54.
Kalian tuliskan dengan rapi ya. Nah, dilanjutkan, silahkan dibuka halaman 127 teman-teman. Di sana juga sudah tersedia peta pikiran, gagasan pokok, dan ringkasan. Nah, untuk di halaman 127, kalian menuliskan gagasan pokok Tariki Paspakarena dan menuliskan ringkasan Tariki Paspakarena juga. Jangan lupa ya, ditulis yang rapi juga di buku K13. Latihan ini nanti akan dikumpulkan pada saat drive-thru berikutnya ya, teman-teman ya. Oke, thank you for your attention today. Terima kasih. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.